nilainya itu 32 miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional, teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50.000 dua. Anggaplah uang 50.000 satu utuh, yang 50.000 kedua itu ada pecahan 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian lewat celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana antum keluarkan? Hah? Kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecah? Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaiki terus diri saya, dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sedekah, bukan pangkal kaya itu nabung. Ini perlu diperbaiki nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya, dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari 1 juta kapan 10 juta, 10 juta kapan 100 juta, kapan 1 miliar. 1 miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil, pengen ganti. Oh sudah ketinggalan nih, sudah 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ya, manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia, subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati, yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita, dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung, luar biasa nih kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas itu waktu mau dibagi sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket emas itu satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan? Itu sampai tangannya luka orang-orang itu, saking banyaknya. Subhanallah, kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sedekah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersedekah itu bukan insidental menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sedekah, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sedekah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sedekah di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sedekah dulu. Sampai seperti itu. Jadi sedekah itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sedekah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non-muslim sekarang ini nggak nyambung sudah. Susah sekali. Gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadhu, merendah karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia, gitu kan. Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini, dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada pamrih? Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan. Artinya
korbankan sesuatu yang besar, akan datang yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin 1 juta nih, Allah nggak balas 1 juta, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala akan balas kita 100 juta, lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan, balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah sholat, tidak. Masalah sedekah itu pasti dijanjikan bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan. Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersedekah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta, itu minimal perilaku mereka itu. Ya. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersedekah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta 4000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. 1 dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kurskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. 1 dinarnya, gitu kan? Ini subhanallah kurang lebih nilainya itu 32 miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional, teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50.000 dua. Anggaplah uang 50.000 satu utuh, yang 50.000 kedua itu ada pecahan 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian lewat celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana antum keluarkan? Hah? Kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecahan, yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain, yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung, kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan 1 ekor unta, 3 ekor unta. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta itu dilengkapi dengan, kalau zaman dulu tuh memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya ya, kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan, Abdurrahman mengiklankan untuk kalian, silakan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan.
Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi, dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih, nggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan? Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Ini jalan, dan ini bukan 1-2 kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma. Saya melihat